سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه ووضع اليمنى على الشمال ويكونان تحت صدره وفوق سرته إلى آخره. صدق الله العظيم. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmat dan berbagai aneka ragam nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita kembali dapat berkumpul di tempat yang insyaallah mulia menurut kacamata agama. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam yang makrunan bita'dim semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqamah berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih kita yang mana minggu-minggu yang lalu kita membahas tentang yang dinamakan sunnah hayat di dalam sholat. Perlu dicatat dan perlu diingat, yang dinamakan sunnah hayat jikalau kita meninggalkannya itu tidak perlu kita dengan sujud sahwi. Beda dengan sunnah abad, beda dengan rukun. Kalau sunnah abad, kita meninggalkan sunnah abad itu sunnah sujud sahwi, yang mana sujud sahwi itu dilakukannya sebelum kita ulul salam, penutup sholat. Itu kalau kita meninggalkan sunnah abad. Mana diantaranya Pak Ustaz? Doa kunut di waktu subuh. Amidan aliman itu kita harus sujud sahwi. Baik kita meninggalkannya secara sengaja maupun kita memang benar-benar lupa pas ingat-ingat kita udah dulu misalkan. Nah itu kita sunnah sujud sahwi. Berbeda lagi dengan rukun. Kalau misalkan rukun itu tidak ada konsekuensi, harus diganti. Kalau misalkan kita sengaja-ngaja batolat sholat tubuh, mana diantaranya? Misalkan kita ingin meninggalkan Fatihah, baca susuratan aja. Amidan, aliman kita tahu nih bahwa ini Fatihah rukun, tapi ini kita tidak mau ngebacanya nih. Itu acak-acakan pas sholatnya, artinya batolat sholat tubuh, batal sholat. Gitu ya. Nah ini kalau ini sunnah hayat. Kalau sunnah hayat, kata Imam Nawawi,
Tidak perlu kita melakukan mana dinamakan bisujud sahwi, tidak perlu kita melakukan sujud sahwi. Li adami warada sujudi li tarkiha, karena tidak kewarid, tidak mufakat ulama ketika seseorang melaksanakan sholat meninggalkan sunnah hayat itu tidak mufakat diganti dengan sujud sahwi. Jadi sunnah hayat di sini yaitu bahasa ibaratnya itu penghias orang yang sedang sholat, hiasan yang dinamakan dengan hiasan. Jikalau ada orang putihnya luar biasa, hidung mancung, rambutnya hitam pekat, matanya hitam, bagus luar biasa, bagus. Tapi jajal ada orang seperti itu tapi nggak pakai celana, pakai kolor doang, itu nggak bagus. Jadi kurang penghiasannya. Adapun itu orang bisa sempurna, tadi adegannya bagus, dia atasan dia pakai peci, ke bawahnya pakai koko merek Almia, paling mahal kan ya. Ke bawahnya pun dibalut oleh samping celana dan lain sebagainya. Ke bawahnya lagi ada sepatu pantofel, kaset ya. Udah mah ganteng, ditambah penghias bajunya itu, penghiasnya bagus juga. Nah itu yang dinamakan dengan kamal, sempurna. Nah itu pun sholat seperti itu. Ini hayat itu sama dengan adegan orang yang melakukan ibadah sholat itu seperti menyempurnakan orang yang tadi, menyempurnakan orang yang belum sempurna gitu ya. Nah ini kita juga melakukan sunnah hayat, termasuknya kita termasuk golongan orang yang melakukan kesunahan kesempurnaan sholat. Mana diantaranya? Yaitu raf'ul yadain, seperti kita telah dibahas, cuman kita ulangi lagi dari awal. Raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan mengangkat kedua tangan ila air kafaini inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram disunahkan mengangkat tangan Allah gitu ya, mengangkat tangan itu sunnah hayat Pak. Jadi meskipun Bapak misalkan nggak mengangkat pun nggak jadi masalah Pak. Males nak misalkan ibadah gitu ya, nggak mau ngangkat sama sekali, wah Pak, nggak batal sholatnya Pak, nggak usah ganti sujud sahwi, nggak usah. Tapi tadi seperti orang yang nggak pakai apa-apa Pak, izin Pak ya, yang nggak kelihatan kayak sholat gitu ya. Nah bagaimana kita ini sempurnakan takbiratul ihram kita hingga takbiratul ihram? Mana diajarkannya oleh Imam Nawawi? Fayabtadi'ur raf'a ma'a ibtida'it takbiri wa yanhihi ma'a intihai. Jadi awal daripada takbiratul ihram itu dari kalimat alif Allah dibarengi dengan mengangkat kedua tangan. Mana beresnya? Wayan ma'a intinahi ila hadwil mangkabaihi. Allah dibarengi dengan mengangkat. Nah, batasnya itu ambeneri sejajar dengan kedua pundak kita. Allah bihaitsu ta'ala atrafi asabihi a'la, lebih atas sejajar dengan kuping. Diajarkannya oleh Imam Nawawi. Mana prakteknya? Allah dengan kuping kita. Nah, ini takbiratul ihram yang diajarkan di dalam kitab Tauhid. Jikalau Bapak ada lagi misalkan ustaz-ustaz yang lain ngajarkan yang di luar seperti saya, itu silahkan. Ini kan yang dinamakan hanya sekedar sunnah hayat. Nah ini berlandaskan kitab Imam Nawawi rahimahullah. Allah udunain, bahwa udunain ini jempol kita ini berada di bawah kuping. Allah. Bagaimana jari kita Pak Ustaz? Jari kita itu wa ibhamahu syahmatihima wa kafaman kabaihima ijanibatnya ilal kiblah. Jempol kita berada di bawah kuping, sementara jari kita itu yang sisanya itu ilal kiblah, condongkan ke kiblat. Tapi jangan terlalu condong, jangan gini gitu ya. Jadi di sini mana ja'la batniha ilal kiblah, jadi condongkan, jangan terlalu condong, jadi setengahnya ke arah kiblat. Allah gitu ya.
Pak Ustadz, saya mah nemu kata guru saya seperti ini, nggak apa-apa. Cuma kan kita sekarang lagi ngebahas yang dinamakan dengan fikih itu memang kan luas ya Pak ya. Fikih itu bahkan jangankan perkara sunnah seperti ini Pak, yang haram, yang jelas-jelas haram itu bisa dikaji, bisa boleh. Yang udah fardu menurut Allah itu bisa ditawar oleh fikih. Mana diantaranya puasa Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wajib fardu atas kamu semua berpuasa. Tuh. Disuruh fardu semuanya Pak, tanpa terkecuali. Dikaji sama ahli fikih. Untuk siapa? Kalau misalkan ada orang yang sakit itu tidak ada keringanan, tidak untuk berpuasa. Ada orang yang sakit, sedang perjalanan dan lain sebagainya. Itu yang bisa yang tadinya perkara fardu bisa ditawarkan oleh fikih, kemurahan fikih itu bisa yang tadinya fardu boleh kita membatalkan sholat fardu, membatalkan puasa fardu. Nah itu perkara-perkara fikih Pak. Kalau kita menggali lebih dalam lagi. Nah ini kalau misalkan ada pemahaman-pemahaman seperti yang lain, itu silahkan selama kita mempunyai landasan fondasi yang serupa, yang mempunyai guru, jangan asal-asalan. Kadang-kadang bapak-bapak di kampung, ya jamaah di kampung, insya Allah di Jakarta nggak ada. Itu tuturut biung, tahu tuturut biung Pak? Ngikutin orang lain. Orang lain juga kayak gini, saya kayak gini, kayak gitu. Nah, saya tidak mau seperti itu. Kita harus berlandasan dengan guru yang kita kaji. Nah, saya di sini membuka kitab Ibnu Qasim Tausih, karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Nah, jadi diajarkannya ketika takbiratul ihram tadi jempol kita berada di bawah kuping kita, gitu ya. Sisanya jari kita itu dihadapkan ke arah kiblat. Allahu Akbar. Nah itu tata cara yang itu takbiratul ihram. Mana lagi? Wa imalata atrafiha syai'an qalilan ilaiha. Disuruh sedikit, jangan terlalu banyak, jangan terlalu condong. Jadi nah itu tidak diajarkan, jangan terlalu condong. Allahu Akbar. Nah inilah dalil-dalil yang mana ada keterangan, mana kalau tidak salah di depan diceritakan. Jadi wa yusannu di takbiratul ihram, disunahkan untuk memanjangkan. Artinya mad itu kan panjang ya. Ketika membaca takbiratul ihram, apa tujuannya? Mengumpulkan qasdu ta'arud ta'yin di dalam hati kita. Kita mah rumasa, aku bahasa Indonesia rumasa. Kita mah tidak bisa, belum bisa seperti wali-wali Allah. Yang mana wali-wali Allah ketika as-shalah qurratu aini bis ju'ilat qurratu aini bis shalah. Kerasa nikmat ketika melaksanakan ibadah sholat. Kerasa nikmat ketika melakukan ibadah sholat. Itu wali-wali Allah. Beda dengan wali kampung Jawa. Pas ibadah sholat itu kerasanya pengen beres saja. Gitu ya. Apalagi nemu imam ini, waduh, kendor misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, udah digisik, gelisah. Nah, sholat kita masih jauh. Nah, kalau misalkan posisi yang seperti itu, qasdu ta'arud ta'yin harus dikumpulkan di dalam hati kita. Apa tujuannya? Supaya terciptanya kekhusyuan. Makanya ba'dul ulama khairukum man ta'allama lebih bagus-bagusnya di antara kamu semua orang yang mengarahkan dirinya, mengusahakan dirinya untuk menyempurnakan dalam ibadah sholatnya. Gitu ya. Orang yang sempurna, orang yang bagus itu orang yang bertujuan ingin menyempurnakan ibadah sholatnya. Meskipun memang kalau misalkan kita mengeragap diri kita itu masih jauh ibadah kita dengan para sholihin-sholihin, gitu ya. Cuma dengan kemurahan cara seperti ini, kita duduknya di majlis taklim seperti ini, mudah-mudahan kesalahan-kesalahan sholat kita yang lalu itu diampuni, dikifaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
itulah tujuannya taklim. Makanya alangkah rugi orang yang sholatnya belum becus ya, orang yang belum ngaji itu. Orang yang belum bisa sholat tapi dia nggak suka taklim, nggak suka sama sekali datang ke majelis taklim, itu rugi Pak. Mardudah la tuqbal, yang nggak diterima nya rugi dia Pak. Ya Allah, nggak diterima Pak sholatnya, naudzubillah. Kalau kita meskipun misalkan meskipun sholat kita belum sempurna wali Allah, insya Allah di barakati taklim kita ini Allah kiparatkan dosa-dosa kesalahan-kesalahan kita, Allah terima sholat kita. Kan itu tujuannya. Nah inilah, jadi kembali Bapak sedang membahas tentang takbiratul ihram. Jadi wa yusannu maddi takbiratul ihram inda takbiratul ihram. Disunahkan ketika mempanjangkan kalimat Allahu Akbar, itu disunahkan menurut Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mana lagi waraf ayadaini indar ruku'. Begitupun sunnah ketika mengangkat kedua tangan ketika tumurun ila ruku'. Turun ruku'. Allahu Akbar, itu pun sunnah. Fayubda'u birrafi. Adapun pertama-tama ketika melakukan ruku', turun daripada ruku', wa huwa qaimun, itu untuk orang yang sholatnya sambil sholatnya berdiri, ya dinamakan ruku'. Qaimun wa yadahu makshufatani asabi'ihima mansyuratun makrunatun waston. Nah adapun ketika ruku', orang yang sholat berdiri, orang yang sedang sempurna melakukan sholatnya. Nah ketika ruku'nya itu Allahu Akbar, jangan dulu baca tasbih sebelum beresnya ruku' orang tersebut itu, punggungnya orang tersebut itu sempurna seperti sekira-kira ditaruh papan di punggungnya itu sudah sejajar. Ini masih kira-kira ya, jadi kira-kira aja sama kita, jangan terlalu inisiatif. Ente sholat, ana sholat ini pas ruku ini ukur sama ente nih pas apa enggak, itu nggak usah berlebihan kayak gitu Pak, nggak usah. Jadi kira-kira yang dinamakan manusia itu kan punya kira-kira ya, gitu ya. Semua juga diciptakan oleh Allah mempunyai kira-kira tersendiri, gitu ya, mempunyai rasaan gitu ya. Nah, ketika udah pas pajak baru latifah, bacalah tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah itulah tata cara ruku'. Mana lagi adapun jari jemari makshufatani asabi'ihima mansyuratan mafruqatan waston, tengah-tengah, yang dinamakan waston, tengah-tengah itu di bawah enggak, terlalu atas enggak, jadi tengah-tengah di lutut kita, tengah-tengah waston. Nah, ini diajarkan oleh Imam Nawawi, waston, tengah-tengah. Jadi ketika adapun asabi'ihima mansyuratan, dikumpulkan asabi'ihima, jari-jari kita dalam satu tempat. Jadi jangan pisah-pisah. Mana bisa sepertinya seperti ini Pak. Nah, ini kan bisa. Nah itu yang dinamakan maksufatan, itu dikumpulkan dalam satu. Nah seperti ini, gitu ya. Itu yang dinamakan dengan maksufatan. Makrumatan waston. Jadi waston itu ada di lutut kita. Jadi jangan terlalu bawah, jangan terlalu atas, gitu ya. Nah kalau misalkan kita ingin menciptakan ruku' yang sempurna, itu harus di tengah-tengah. Ma'ibtida'i takbiri fa idza hada kafaru man kabi'in hita wa yamudul takbiri alal alifil lati bainal lami wal ha'i. Nah jadi kembali tadi ke takbir yang mana, takbir mau baik yang takbiratul ihram maupun takbir yang ruku, itu kita ambil yang madnya aja Pak, jangan terlalu pendek. Mana jangan terlalu pendek? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana ya contohnya seperti ini, misalkan sudah kita berdiri mau ke ruku, disunahkan di sini wayamudul takbiri, ya, Allahu Akbar. Nah
Kalimat Allahu Akbar udah beres, tapi dia masih bergerak ke ruku. Nah, di sini disunahkan, kata ulama, kata Imam Nawawi, Allahu Akbar. Nah, disunah dipanjangkan, Pak. Gitu ya. Nah, kira-kira jelas tidak? Jelas ya. Jadi jangan ketika udah beres baca surat Allahu Akbar, ini masih bergerak ke bawah, padahal takbirnya udah beres. Nah, itu belum beres tuh ya, belum beres ngajinya maksudnya. Sholatnya memang belum beres. Jadi yang bagus mana? Allahu Akbar, gitu ya. Jadi jangan seperti tadi, belum beres, takbir udah beres, tapi awak ini, badannya ini masih bergerak menuju ruku. Nah, itu belum sempurna. Makanya di sini disunahkan untuk memanjangkan alif. Nggak apa-apa Pak, dipanjangkan nggak apa-apa. Tadi di sini disuruh alal alifil lati bainal lami. Allah, asal panjangnya itu sesuai dengan ilmu tajwid dan yang diajarkan oleh ulama. Allati bainal lami wal ha'i. Lam di antara alif dan ha. Allah itu yang dipanjangkan, jangan yang lain. Allah. Nah, itu nggak diajarkan itu. Gitu ya. Jadi yang diajarkan antara lam dan ha. Jelas tikrarihi fir ruku. Gitu ya. Inilah. Awas. Jadi kalimat-kalimat itu harus kita harus kita perhatikan. Wa inda raf'i minhu. Nah, terus pas ngangkat daripada ruku kita, artinya iktidal. Sama disunahkan mengangkat tangan. Air ruku'i fayadda'u raf'ul kafaini ma'in ittida'i raf'i ra'sihi. Jadi adapun beresnya kalimat takbir mengangkat tangan itu sesudah kepala kita itu sudah pajak ke atas, Pak, sudah lurus. Sami Allahu liman hamidah. Jadi jangan terburu-buru dengan takbir kita, dan badan kita itu sesuaikan dengan takbir kita. Jangan ada yang keduluan, nggak enak kan ya. Sami Allahu liman hamidah tapi badan masih menuju iktidal. Nah, tadi itu ya. Mana lagi wayastamiru ilantihai fa idan tasabaqa iman arsala yadaihi wa kada indal qiyami minat tasyahhudil awal. Jadi tadi sesudah sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi itu harus qaiman, harus lurus. Pas lurus itu baru selesai tasbih kita sami Allahu liman hamidah. Wasaniyatu wad'ul yumna asyimali wa yakunani tahta sadrihi. Sunnah yang kedua, sunnah hayat yang kedua yaitu menaruh batni kafi pergelangan yumna ala dhahris shimal. Menaruh jari jemari kita ini dari tangan kanan ke tangan kiri. Gitu ya, itu sunnah hayatnya. Ada orang misalkan yang sholat, datang dia sholat yang kiri di atas kanan. Pak Ustadz, gimana itu, sah nggak sholatnya? Sah Pak, nggak usah diganti-ganti sujud sahwi, bahkan atau ya sah sholatnya. Cuman tadi dia menyalahi aturan sunnah hayat, gitu ya. Jadi yang di sini sunnah hayat di sini yaitu tadi batni kafil yumna ala dhahris syamali. Pergelangan jari jemari yang kanan ditaruh di tangan sebelah kiri. Gitu ya. Ini seperti ini. Mana wa yakunani tahta sadri. Adapun ditaruhnya yaitu di atas bawah dada, fauqa ra'si, atas bujal, ya. Nah, itu tengah-tengah. Tidak ditaruh di dada, tidak ditaruh di budel, di bujal ya, di pusar, gitu ya. Jadi di tengah-tengah oleh kita. Ma'ilan qalilan ila jihatil yasar. Nah, ditaruh di arah-arah kiri.
Ya arah kiri mana contohnya? Allahu Akbar. Nah, di sebelah kiri kita. Ya. Jihad. Jadi jihad ini arah kiri, bukan di ala yasar. Kalau ala yasar, ulama mengatakan ala yasar bisa seperti ini, Pak. Allahu Akbar. Karena yasar kan adanya di sini. Ini jihadil yasar, arah kiri. Kenapa? Di jihadil yasar ini ada yang dinamakan satu gumpalan daging, yang mana gumpalan daging di situ menentukan arah benernya seseorang. Jikalau itu daging jelek, maka jeleklah seluruh amalannya. Jikalau itu suatu daging itu baguslah seluruh amalannya. Apa itu daging tersebut? Li'annal qalba fi jihadil yasar. Yang disebut dengan daging tersebut yaitu hati. Hati adanya di jihadil yasar di sini, Pak. Jadi ulama mengajarkan kepada kita untuk di sebelah kiri, karena di sebelah kiri ini ada qalbi kita, gitu ya, ada hati kita di jihadil yasar. Wa sunnatu fi kaifiyati dzalik ayyagmadu bi kafi yaminihi. Nah, adapun kesunahannya, kita tadi di atas telah menjelaskan tentang sunnah hayat. Dipertegaskan lagi oleh ulama bahwa ada lagi kesunahan kaifiat. Kita diajarkan untuk menggenggam jari jemari tangan kanan kita menuju siku, ya, tengah-tengah siku kiri kita itu ba'da siha wasadatiha bainal kafi wasadi, karena bertujuan diajarkannya itu jempol yali aslil ibhamil yadi, jadi tidak dibarengi dengan jempol. Jadi seluruh jari-jari kita terkecuali dengan jempol kita. Kalau jempol kita biarin sendiri di atas seperti ini. Nah, kalau misalkan ulama tidak mengatakan seperti ini, Pak, kayaknya orang-orang ada yang Allahu Akbar disuruh ini, Pak, ini seperti ini. Jadi dibiarkan asli ibhamil yadi, si jempol itu dipisahkan dengan yang lain, dianggegem. Kalau bahasa kitabnya dianggegem, ya Pak ya. Dianggegem seperti ini. Gitu ya. Itu tata cara tadi menaruh tangan kanan dan kiri kita itu ketika kita sidakep, bahasa kampungnya sidakep ya Pak ya. Nah, sidakep itu ketika sudah takbiratul ihram. Nah, itu yang dinamakan dengan sunnah hayat. Wasalisatu at-tawajjuh, ayat doa it-tawajjuh allati huwa doaul iftitah. Nomor ketiga yaitu membaca tawajjuh. Apa yang disebut dengan tawajjuh? Tawajjuh itu kata ulama salah satu doa ketika sholat. Doa apa sih? Umum kita katakan yaitu doa iftitah sesudah takbiratul ihram. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Li ghairi sholatil jenazah, tidak untuk selian daripada sholat jenazah. Kalau sholat jenazah meskipun sahabat karib kita nggak usah doa iftitah, Pak. Nggak usah. Tidak disunnahkan dan juga tidak diajarkan. Mentang-mentang sahabat karib kita semasa hidup pengen lama bahkan pakai ruku. Gitu ya, tidak disunahkan, Pak. Li ghairi sholatil jenazah wa li ghairi masbukin, dan untuk orang yang masbuk ketinggalan sholat, imam udah 2 rakaat gitu ya, 2 rakaat dia baru datang, Allahu Akbar, mana lam yadunnu idrakil Fatihah mal imam, sekira-kira dia kalau misalkan baca Fatihah, baca iftitah terus dilanjut Fatihah, itu Fatihahnya nggak beres gara-gara si imam itu udah baca surat misalnya, nggak keburu baca Fatihahnya, meninggal kita tinggalin iftitah, baca Fatihah langsung. Itu untuk orang yang masbuk. Makanya baik si imam baik si makmum itu ketika dia sekira-kira bahan ketinggalan untuk membaca Fatihah di waktu si imam sudah membaca Fatihah, mendingan bareng. Mana diantaranya ketika sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu kan sekira-kira misalkan kita
pas 15 ke bawah, tanggal 1 sampai 15 itu kan biasanya umum di kita itu rakaat kedua baca qul gitu ya. Kira-kira kita bahan ketinggalan nih baca Fatihahnya ini masih imam, qul itu cepat Pak. Nah, itu Fatihahnya kita bisa bareng dengan imam. Gitu ya. Jadi kita bareng aja imam baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga bareng baca Fatihah, itu enggak jadi masalah. Adapun amin, nah ke depan nih kalau tidak salah dijelaskan. Adapun aminnya itu dikumpulkan dalam satu amin juga nggak apa-apa. Mau amin lagi juga nggak apa-apa. Misalkan si kita sama imam duluan kita baca Fatihahnya nih, ini ya. Ini sedang menjelaskan tata cara sholat taraweh yang mau baca qul gitu ya. Kita duluan baca Fatihah, amin. Nah begitu tidak lama imam juga waladhdallin, amin juga nggak apa-apa. Dua kali. Mau dikumpulkan dalam satu juga nggak apa-apa. Gitu ya. Kita udah beres waladhdallin, nanti si imam juga nungguin kita. Nggak jadi masalah, itu tata cara amin. Nah, surahan guru itu salah. Kalau misalkan ada orang bagus memang baca iftitah, terus misalkan sudah imam baca baca Fatihah, dia terus baca Fatihah juga. Tapi kalau misalkan belum beres, itu surahan guru itu dia tidak ditanggung jawab oleh imam, Pak. Contoh tadi, dia mendengarkan imam sedang membaca Al-Fatihah, sedangkan udah di rakaat kedua nih, sholat taraweh, udah imam waladhdallin, amin, dia baca Fatihahnya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tengah-tengah belum beres. Ini si imam kan udah ruku karena baca qul tadi yang singkat, Allahu Akbar. Nah, kalau dia nih posisi makmum tidak membereskan Fatihah langsung ruku, itu tidak ditanggung jawab oleh imam. Tidak ditanggung jawab oleh imam karena bukan kesalahan imam. Gitu ya. Nah, makanya kata guru, surahan guru itu bareng aja nggak apa-apa. Kalau misalkan menemukan imam tidak cepat, yang misalkan luar biasa seluruhnya sholat itu dipakai, ya tidak jadi masalah. Contoh misalkan yang tartil, imamnya yang bismillahirrahmanirrahim, baca sholat taraweh nih, itu nggak apa-apa. Cuman kayaknya 1000 orang satu kayaknya orang taraweh kayak gitu, nggak ada kayaknya. Gitu ya, kayaknya ditinggalin sama makmum. Tahu-tahu imam ke belakang udah ada jamaah aja, dijamaahkan kemana nih? Ternyata kesalahan si imam, leletnya luar biasa, gitu ya. Nah, makanya tadi opsi itu kita pakai ketika kita sholat taraweh, gitu ya. Ayat qaulil musolli akibat taharrum li ghairi sholatil jenazah. Mana wa huwa hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Adapun kalimat-kalimatnya yang masyhur yang sudah kita ketahui, wa ma ana minal muslimin, itu yang akhirnya akhiran doa iftitah. Terus di sini warabi'atu isti'adah. Nomor keempat, kesunahan sunnah hayat, yaitu membaca isti'adah li qiraati kulli rakaatin. Membaca isti'adah, membaca ta'awud ketika mau membaca surat di setiap tiap rakaat. Mana di sini dilapatkan oleh ulama wal afdalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ketika mau membaca surat Al-Fatihah gitu ya. Itu disunahkan juga membaca ta'awud dulu, cuman tidak disunahkan untuk dijaharkan. Tidak disunahkan di sholat yang bangsa jahar, misalkan maghrib, isya, subuh, itu tidak disunahkan untuk a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu tidak disunahkan. Gitu ya. Mufakat Imam Imam Syafi'i itu hanya di bismillahnya, berbeda dengan Imam Maliki. Kalau Imam Maliki dari mulai ta'awud sampai bismillah itu samar. Gitu ya. Itu samar. Kalau kita Imam Nawawi mayoritas di Indonesia itu membaca Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i dilantangkan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Gitu ya.
Itu untuk mangsa Imam Syafi'i. Nah, ada lagi banyak ulama yang berpendapat, salah satunya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mah fa idza qara'tal qira'ata fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi Imam Abu Hanifah mah sesuai di urutan Al-Qur'an aja. Jangan a'udzubillah, fasta'id billah minasyaitonir rajim. Terus ada lagi pendapat siapa? Yaitu Imam Ad-Ra'i dan Imam Nawawi, yaitu harus disempurnakan a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Gitu ya. Jadi mau pakai yang mana juga silahkan. Bagaimana kita memilih untuk kaul-kaulnya, semua juga sahih. Gitu ya. Terus wal khamisatu al jahra bi qiraati li ghairi ma'mumin wa in khafar riya. Nomor kelima, sunnah hayat di dalam sholat yaitu melantangkan suara, melantangkan bacaan suratnya itu selain daripada makmum, berarti khususnya si imam, fi maudhi'i, di tempat sholat yang bangsa jahar. Wa in khafar riya, meskipun dia itu ada rasa takut akan punya rasa riya. Nah, jadi hukum riya ini dalam ibadah sholat itu disingkirkan dulu, Pak. Meskipun misalkan dia mau punya suara bagus, gitu, ahli qiraat, tapi belum mengkaji ini, Pak, belum ketemu orang-orang yang riya, disuruh sama ahli musola, disuruh sama ahli masjid, Kiai, Ustadz, tolong imamkan kami sholat subuh. Ini si imam ini, si qori'in ini, wah, kalau misalkan saya yang imam, saya diajarkannya oleh Imam Hafiz ini suaranya harus ada lagam-lagamnya. Saya takut riya. Nah, ini riya di sini disingkirkan terlebih dahulu. Makanya ketika si imam membaca qiraah itu disesuaikan dengan kemampuannya. Gitu ya, disesuaikan. Bagaimana dia mempelajari tajwidnya, bagaimana dia mempelajari lagamnya. Karena apa? Memang menurut ulama, Islam tanpa seni itu sepi. Islam tanpa seni sepi. Gitu. Yang mana? Kita adzan misalnya. Kalau tidak pakai seni, kalau tidak pakai pembacaan qiraat, itu bisa menimbulkan fitnah, Pak. Adzan misal, lurus saja, Pak. Wah, disangkain orang yang lagi kebakaran kan ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Pak. Kaget, Pak. Yang ada nanti jamaah di luar mushola datang ramai-ramai ke mushola. Ada apa ini? Ada apa? Ada kebakaran. Gitu ya. Makanya dalam Islam itu seni itu sangat dianjurkan. Termasuk tadi dalam ibadah sholat, membaca Al-Fatihah. Jadi kan jangan sampai ada dongengnya dulu, Pak. Walau alam sahih enggaknya. Di dalam satu kampung ini, Pak, ada musola. Ini kebetulan satu musola ini ada satu ustadz doang, Pak, yang biasa imam. Kekhawatiran yang pengisi musola ini terjadi. Mana si ustadz ini kan namanya juga manusia, ada sakitnya, Pak. Kebetulan lagi sakit, mencret luar biasa. Masya Allah. Sholat maghrib posisi jamaah udah pada kumpul, udah 10 menit lebih nunggu imam. Ada tetangganya si ustadz lagi sakit, mencret di rumah. Akhirnya jamaah pada bingung, santri nggak ada, yang serep nggak ada juga. Masya Allah, akhirnya jamaah bingung bagaimana ini sholat nih jadi apa enggak nih. Sampai kayak gitu, Pak, naudzubillah. Akhirnya ada satu RT, ya Allah, jamaah menuju RT, ente aja yang imam, karena ente pemimpin kami di dalam negara. Kata RT, bingung juga nih, belajar enggak nih, kata RT, disuruh-suruhin aja. Akhirnya dengan terpaksa lah RT naik maju, daripada nggak sholat maghrib kan jamaah, Pak, maju RT. Itulah yang biasa musyawarah, yang biasa adanya musyawarah,
dipakai pada ibadah sholat, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin gitu Pak. Dipakai lagu musyawarah Pak. Sampai akhirnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kata makmum, amin teh kata gitu Pak. Masya Allah. Itulah orang-orang yang tidak mempelajari seni, khawatir. Takutnya kayak RT tadi tuh, imam kayak musyawarah Pak, kayak musyawarah sembako mahal atau murahnya Pak gitu. Atau akhirnya diaminkan oleh makmum, amin teh gitu. Acak-acakan. Jadi tujuan daripada Islam mengadakan yang dinamakan dengan seni itu apa namanya, diharuskan. Itu kita jangan mengharamkan Pak. Jangan mengharamkan. Apa itu sholat pakai lagam segala macam dan lain sebagainya, itu jangan Pak. Kita belum sampai seperti itu. Ya memang saya mendengar baru-barusan mendengar apa namanya, baru-baru ini mendengarkan surahan daripada Habib Bahar. Itu beliau menyatakan dalam statementnya itu, anak kalau sholat itu tidak pernah pakai lagam, cukup Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Biarkan, karena mungkin mempunyai pendapat tersendiri. Nah kita mau mengambil yang yang umum. Mengambil yang umum bagaimana? Kalau misalkan kita mengambil yang seperti itu, jadi imam haliwu Pak, jadi makmum. Ini si imam belum makan apa gimana? Kan menimbulkan rasa si imam mas amat nih perasaan gitu ya. Nanti takutnya amin kayak RT lagi tuh, mau makan mam gitu ya. Inilah kembali kita membahas tentang sunnah hayat gitu ya. Kita membahas tentang banternya dalam ibadah sholat. Fi maudhi'i, di tempat yang apa namanya sholat itu bangsa banter. Mana? Wa subuh, yang pertama di waktu subuh. Wa aulatal maghrib wal isya, yang kedua dan ketiga itu di antara maghrib dan sholat isya. Itu disunahkan untuk banter. Mana lagi? Wal jum'ah, di sholat jum'ah gitu ya. Terus wal idani, dan sholat sunnah lebaran dua, Idul Adha dan Idul Fitri. Itu sunnah dan membanterkan, mengeraskan bacaan susuratan kita. Wa khusuful qamar, ditafsirkan lagi oleh ulama, sholat sunnah samagaha bulan, sholat sunnah gerhana bulan gitu ya. Itu sunnah tuh, ketika kita sholat sunnah sama gaha bulan, itu kita sunnah qiraat kita dibanterkan. Mana lagi? Wal istisqa, orang yang ingin diturunkan hujan, itu sunnah juga Pak, dikeraskan suara kita. Memang ada Ustadz zaman sekarang yang masih sholat istisqa, ada aja. Cuman kalau tidak salah, persyaratan orang yang sholat istisqa itu jemaah harus sholat di satu lapangan, tempat yang megah, pelataran. Terus si imam mengumumkan pada jemaahnya, jemaah kita itu akan melaksanakan sholat istisqa. Yang mana sholat istisqa ini jangan ada satu orang pun yang pakai pakaian yang bagus, harus pakai pakaian yang lusuh. Itu harus seperti itu pasti si imam yang mengajak sholat istisqa. Ya, sesudah melakukan sholat sunnah istisqa, khutbah gitu ya, dan berdoa meminta hujan gitu ya. Itulah tata cara sholat istisqa. Cuman memang kadang-kadang udah nggak dilakuin nih pada bacaan. Rata-ratanya ada orang itu yang bukan menghentikan hujan, bukan menurunkan hujan, tapi menghentikan hujan. Mana timbul rara itu Bang, dibunter-bunterin banyak, timbul Bang seperti itu Bang. Disarang Bang gitu ya. Disarang ya. Itu awas. Kalau misalkan kita meyakini pada satu dukun, wah ini tokcer nih, dukun bisa mengusir hujan, awas Pak. Hujan itu ada yang menyebutkan rahmat gitu ya,
ada yang mendatangkan mafsadat. Ketika kita apa aja itu mah, mau hajat kita, mau acara kita, ketika hujan atau biarkan hujan, alhamdulillahirabbil alamin. Saya lagi hajat kebetulan hujan. Mudah-mudahan ini hujan jadi rahmat kepada saya. Gitu Pak. Jangan maitin, kata-kata bahasa kampungnya Pak ya. Lagi hajat, lagi rame-ramean di rumah kita turun hujan. Aduh, ini hujan, mau ayah saya mah doang kayak mana misalnya. Rugi ya, wah Allah, alhamdulillah kan dari mulai niatnya aja tuh Pak udah buruk. Udah buruk. Mana? Ini mohon maaf, rata-rata yang hajat tuh kayak gitu Pak. Mana? Salah satunya aja kayak gitu. Ada satu orang yang mau hajat. Tidak semuanya sih, tidak semuanya. Cuma untuk pelajaran sama kita semua. Ada satu orang yang mau hajat. Contohlah nikahkan anaknya, mau hajat, minjem ke satu bank. Udah kumpulnya uang, dipilihan lah orang yang ingin diundang, Pak Haji, Sudagar, calon DPR, lurah, itu kan bangsa-bangsa itu Pak yang diundang. Nah niat yang pertamanya aja udah jelek nih, ini kesononya juga bakal jelek. Mana? Dia tujuannya kayak gini, saya undang yang Sudagar, itu pasti yang Sudagar itu ngaplopinnya nggak bakal 2.000, nggak bakal 20.000, pasti gocap ke atas. Dan lagi Sudagar mah kalau ngambil prasmanan itu nggak suka sedih, nggak suka banyak Pak, paling satu centong. Jadi paling ngambil satenya aja satu. Kalau misalkan ngundang Sudagar kita 10, asup uang 800 sampai 1 juta, sate mah baru 10 tusuk, untung. Tapi jajal kalau misalkan ada orang yang ngundangnya orang susah Pak. Ini orang yang susah kan Masya Allah, ngajak keluarganya aja 4 orang, ngambil prasmananya aja kayak orang yang belum makan 3 hari 3 malam, nambah lagi. Di amplopinnya 10.000 goceng. Nah kalau misalkan orang-orang yang susah itu sate habis 20 tusuk, asup uang cuma 20.000, rugi. Nah kalau misalkan yang orang seperti itu niatnya untuk usaha, tidak niat untuk sedekah, maka haram nggak ada. Makanya kalau misalkan kita punya acara seperti ini, diniatkan landasan kita untuk sedekah, untuk bersedekah. Kalau bisa tata cara daripada ilmu tarhib itu tetangga yang dekat dulu Pak, mencicipi hidangan yang ada di rumah kita, panggil Pak. Tetangga yang dekat dulu, jangan dulu gampang yang jauh, yang dekat dulu aja Pak. Kalau kita tetangga kita tuh suruh nyicipin makanan yang ada di kita, itu lebih utama. Kalau misalkan ilmu kiai ya, yang misalkan diundang oleh kita, itu kadang-kadang ada yang bertanya, ini tetangga yang dekat udah ada yang makan apa belum? Kalau misalkan tetangga yang dekat belum ada satu orang yang belum makan, maka yang jauh itu untuk memakannya itu bisa dikatakan haram. Nah, ini dari sini tuh kita tahu, gitu ya. Ini kita sebagai muhasabah diri kita. Takutnya ada keluarga kita, diniatkanlah jangan seperti itu, gitu ya. Ketika kita mempunyai acara apapun itu, tadi kita sedang membahas tentang hujan, hajat. Kalau misalkan kita kebetulan kita mempunyai rame-ramean, mempunyai hajat kita kebetulan sedang hujan, itu cukup dengan berdoa, ya Allah, alhamdulillah turun hujan. Orang lain mah meminta hujan udah lama, pas saya hajat kebetulan turun hujan. Mudah-mudahan ini hujan jadi rahmat kepada saya dan kepada hajat saya. Jangan tadi pas raya, bangsa sih ada hujan nih segala macam dari Allah. Awas nanti takut jadi siksa terhadap diri kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita baru 5. Insyaallah kita akan meneruskan kajian fikih kita tentang daripada sunnah-sunnah ayat. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rezeki yang banyak berbarokah. Bi barakati ummil kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.